بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الحديث الخامس عشر، حديث yang ke-15. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridai, anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana, siapa ada orang, yu'minu, beriman itu orang, billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhiri, dan terhadap hari kiamat, falyagul, maka hendaknya berkata itu man orang, khairan, kebaikan, au liyasmut, atau diam itu orang. Waman kana, dan siapa ada itu man orang, yu'minu, beriman, billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaknya menghormati itu man orang, jarahu, tetangganya itu man orang. Waman kana, dan siapa ada itu man, yu'minu, beriman itu siman, billahi, terhadap Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaknya menghormati itu siman, daifahu, tamunya itu siman. Rawahu, meriwayatkan itu hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim. Iman itu adalah at-tasdiq, percaya. Percaya itu tempatnya ada di hati. Cuma ada bukti yang di hati itu di anggota badan. Kalau diibaratkan, akarnya di hati, cabangnya di anggota badan. Dari akar itu nanti keluar tunas, keluar cabang. Dari cabang tadi itu nanti yang akhirnya keluar buah. Akarnya di hati, iman, mengalir nanti ke seluruh anggota badan. Buahnya apa? Anggota badan itu beramal soleh. Karena itu amal soleh itu asalnya dari iman. Tiap Allah subhanahu wa ta'ala menyebut iman dalam Al-Quran, pasti rentetannya dengan amal soleh. Baik itu disebutkan secara global atau secara terperinci. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Terusannya apa? Wa amilus sholihat. Demi masa manusia itu semuanya dinyatakan rugi usahanya, kecuali manusia itu adalah orang-orang yang beriman. Terusannya apa? Wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Yang lainnya contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu, itu alkitab, Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam itu Al-Quran, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk itu Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah,
wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai seterusnya, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Kemudian setelah beriman apa? Mendirikan sholat, mengeluarkan daripada yang diberikan rezeki Allah, terus amal soleh yang dihitung. Setiap Allah menyebut iman, disebut setelahnya amal soleh. Kenapa? Dari iman itu akhirnya mengeluarkan amal soleh. Qad aflahal mu'minun, benar-benar menjadi beruntung orang yang beriman. Gimana? Udah, orang beriman tidur dok, begitu. Orang beriman udah diem aja. Udah, yang penting iman artinya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak itu. Yang penting iman artinya enggak. Itu malah nggak benar itu. Gimana setelah dinyatakan orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum, banyak sekali disebutkan amal-amal soleh. Karena itu keliru kalau ada orang menyatakan sudah hakikat nggak perlu amal soleh, yang penting iman dalam hati. Keliru, nggak ngerti itu. Justru orang yang beriman banyak beramal soleh, sholatnya benar, puasanya benar, ibadahnya benar. Nah, kalau sudah orang itu imannya kuat, nggak sholat, nggak puasa, itu bukan orang yang berakal, tapi orang gendeng, saudara. Karena itu jangan percaya ada orang tidak beramal soleh berarti imannya sempurna. Aja percaya. Orang yang beriman itu banyak beramal soleh. Di antaranya tanda-tanda kesempurnaan iman. Di antaranya tanda-tanda kesempurnaan iman, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa orang yang sempurna imannya terhadap Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, maka dia ngomongnya bagus. Aw liyasmut, atau diem. Orang yang beriman itu mikir kalau ngomong. Orang yang beriman itu ngatur kalau ngomong. Kalau dia anggap omongnya ada manfaatnya, omongnya itu nasihat, zikir, baca Quran, keluar suaranya. Kalau dianggap nggak ada manfaatnya, nggak dapat pahala, diam, nggak mau ngomong. Artinya setiap ucapan orang yang beriman itu menghasilkan manfaat dan pahala. Kalau nggak kedengeran suaranya orang yang beriman itu. Nggak banyak ngomong, nggak banyak berucap, tapi semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itulah orang yang beriman. Dikatakan omongan itu ada 4 macam. Omongan itu ada 4 macam. Pertama, dararun mahdun, murni merugikan. Kedua, naf'un mahdun, manfaat murni bermanfaat. Ketiga, dararun wa manfaatun, ada dararnya, ada merugikannya, dan ada manfaatnya. Keempat, dararun la manfaata. Keempat, la darara wa la manfaata, enggak merugikan dan enggak manfaat. Kalau dikatakan dararun mahdun, merugikan, murni merugikan, ini wajib diem. Diem, ada merugikan. Ngerasani orang, nyaci orang, kritik orang, ngilono orang, memaki orang, mengadu domba, dararun mahdun, itu adalah omongan yang murni merugikan. Wajib diem. Yang kedua, dararun wa manfaatun, ada manfaatnya dan juga ada madaratnya, ada merugikannya. Ini juga diem, wajib diem. Ada manfaatnya tapi ada juga madaratnya.
Semenjak ada racunnya, udah tinggalkan. Semenjak ada bahayanya, jangan dikerjakan. Misal, komentar politik akhirnya jadinya panas. Ya ada manfaatnya, cuma ada madorotnya. Wis gak usah ngomong wis. Ini juga diem. Yang ketiga, nggak ada manfaatnya, nggak ada madorotnya. Nggak ada cerita yang nggak ada. Nanti yang diceritakan panganan, misalnya roti enak, itu dan ini tidak ada manfaatnya, tidak ada madorotnya. Itu yang diceritakan misalnya bangunan, gedungnya bagus, tehele, iku keramiknya misalnya. Itu tidak ada manfaatnya, tidak ada madorotnya, nggak ada perlunya, dianjurkan untuk diem. Yang keempat ini dianjurkan kita untuk banyak berbuat, yaitu manfaat murni, baca Quran, berzikir, beristighfar misalnya. Ini yang perlu kita sibukkan. Kalau omongan tadi itu, suara yang keluar dari mulut kita, manfaat murni, bagus jadinya. Tapi kalau meragukan ada manfaatnya atau tidak, diam aja lebih afdal. Imam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, orang biasa. Malah diceritakan orangnya itu hitam. Luqman, sampai namanya Luqman itu dijadikan judul surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Bukan nabi, cuma dia belajar dari 1000 nabi dan mempunyai murid 1000 nabi. Semua ucapannya hikmah. Kalau ngomong semuanya hikmah. Luqman itu sering nasihati anaknya. Di antaranya nasihatnya Luqman Hakim ini begini. Lau kanal kalamu min fiddah, kana sukutu min dahab. Kalau seandainya ucapan taat itu nilainya perak, maka diam daripada maksiat itu nilainya emas. Bagusan orang gak ngomong takut salah daripada orang ngomong kepingin bener, gitu. Paham ini ya? Bagusan orang takut ngomong, nggak ngomong takut salah daripada orang yang banyak ngomong kepingin bener. Dikatakan inna adna naf'is samat as-salama wa adna dararin nutku wa adna dararin nutki an-nadama. Paling sedikitnya manfaatnya diam, selamat, gak sampai salah. Paling sedikitnya madorotnya ngomong, nyesel, tapi gak bisa dikembalikan. Kalau sampean ngerusak rumah masih bisa dibetulno, tapi kalau ngomong salah nggak bisa dibetulkan. Gimana caranya? Paling soro obatnya omongan itu, saudara. Misal ngomong salah sama istrinya, ngomong raimu elek misalnya. Mari ngono, enggak pun diguayu. Tetap yang pertama tadi itu yang terasa, saudara. Kok niku kok batang ambune misalnya. Terus enggak ambumu koyo minyak misik. Ndak kira nrimo yang kedua, saudara. Yang pertama itu gara-gara salah ngomong. Karena itu ojo ngomong wis, kayak gak iso ngomong itu. Nasihatnya Luqmanul Hakim lagi kepada anaknya.
Nikmat itu nasihatnya Luqmanul Hakim itu. Dikatakan sama Luqmanul Hakim, ya bunayya, idza iftakhara an-nasu 'alaika bi husni kalamihim, fastakhir anta bi husni samtika. Ya anakku, kalau orang-orang itu merasa bangga kepada kamu karena omongannya indah, omongannya bagus, maka jadilah orang yang berbangga karena kamu bagus, diam, tidak berkata. Orang kalau ceramah bangga kalau ceramahnya bagus. Ya apa? Ceramah saya. Kata Luqman Hakim, jadilah orang yang bangga karena kamu banyak diam, banyak dengarkan. Itu lebih utama daripada banyak ngomong. Apalagi yang punya ilmu, ustad-ustad, paling senang kalau ngomong, paling sumpek kalau dinasihati. Sampai dikatakan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnahnya orang yang punya ilmu, seneng ngomong daripada dengarkan. Anjene yo. Kalau sudah ada ustaz yang berbicara, ustaz sing liyane ngomong dhewe. Cerita sing liyane nggak mau dengarkan nasihatnya. Koyok-koyok padha ustaz lho bae sing ngrungokno. Seharusnya nggak begitu. Kalau ada nasihat, ustaz harus paling serius. Kenapa? Kalau orang itu dituntut untuk baik, ustaz, kiai harus lebih baik sebenarnya. Harus sering diingatkan, harus sering diingatkan daripada yang lainnya. Begitu seharusnya. Ini enggak. Omong-omongan karepe dhewe. Nah itu memang penggodone wong duwe ilmu ngono iku. Enggak seneng dinasihati, seneng ngecepret cangkeme nasihati tok. Kemudian dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, man kasura kalamuh kasura saktuh, wa man kasura maluh kasura ismuh, wa man sa'a khuluquh azzaba nafsah. Siapa orang yang banyak ngomongnya, banyak kesalahannya. Orang kalau banyak ngomong, banyak kesalahannya. Siapa orang yang banyak hartanya, banyak dosanya. Yang ngadakan orkesan siapa? Orang punya duit. Yang ngadakan maksiat, joget-jogetan siapa? Orang yang punya duit. Yang buka biliar siapa? Orang yang punya duit. Yang punya duit itu banyak dosanya, kecuali orang yang soleh. Wa man sa'a khuluquh, siapa orang yang jelek akhlaknya, adzaba nafsah, itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Tuh lihat, orang yang mabuk teler setiap saatnya itu nyiksa dirinya sendiri. Orang yang kecanduan ganja itu nyiksa dirinya sendiri. Perempuan pelacur-pelacur itu nyiksa dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya budi pekertinya jelek, sebenarnya dia nyiksa dirinya sendiri. Nggak ada satupun yang muji, nggak ada satupun yang senang, nggak ada satupun yang bangga. Orang tuanya sendiri nyesel kalau kelihatan anaknya menjadi pecandu narkoba, anaknya menjadi pecandu khamr, anaknya zina, orang tuanya sendiri nyesel. Anaknya nyesel punya bapak atau mak model begitu. Apalagi orang lain, nyiksa dirinya sendiri. Orang itu kalau akhlaknya jelek. Subhanallah. Dikatakan kalau kita lihat ya di anggota badan kita, telinga ada berapa? Ada 2. Mata ada berapa? Ada 2. Tangan ada berapa? 2. Kaki ada 2. Mulut ada 1. Apa maksudnya? Kenapa kok telinga kita ini ada 2? Kok mulut ada 1? Itu semuanya satu isyarat.
yang banyak dengar daripada banyak ngomong. Dikasih telinga dua itu supaya lebih banyak mendengar. Dikasih mulut satu supaya banyak diem. Kalau mulutnya dua baru ngomong, yang satu diem satu ngomong gitu. Kalau sampai lihat lobangnya telinga tidak ada penghalang, lobang hidung tidak ada penghalang. Kalau mulut kita ini lobang, ono penghalangi, ono pagri untu. Ada lagi pintunya bibir. Itu semuanya satu isyarat. Ojo sampai ngomong bukaan dimi untumu, bukaan dimi pintunya bibirmu. Artinya seleksi dulu, pikiran dimi. Jangan keprocot ngomong kamu itu. Kenapa? Omongan kamu itu bisa berbahaya, bisa menyampaikan kamu ke neraka kalau kamu nggak pakai mikir. Karena itu dikatakan wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayawi fin nari 70 kharifa. Ada beberapa orang dia ngomong nggak pakai mikir, dianggap omongan itu omongan remeh. Ternyata karena sebab omongan tadi itu dia masuk disiksa di neraka yang dalamnya 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Jadi kalau sampean itu misalnya berdiri di atas gunung, bawa batu, dilemparkan batu tadi itu, dapat 1 jam baru sampai di dasar jurang. Bisa dibayangkan, jeruni setengah mati itu. Dalam berarti itu jurang. Kalau misalnya sampai setahun kait tutup, tak biro jeruni. Ini kalau 70 tahun baru tutup ya bang. Kok itu jeruk. Tidak mungkin sampai iso menek mentah itu kalau masuk itu. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin sekalian dirahmati Allah, begitulah hendaknya orang yang beriman itu mikir-mikir kalau ngomong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu sang watu setiap saatnya ditaruh di mulutnya. Kata orang Jawa, nemu watu. Kalau mau ngomong baru diambil batunya, ngomong sebentar, ngomong dikit, dimasukkan lagi batunya. Tanya, kenapa kok batu ditaruh di mulut? Coplok batunya, ngomong hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang membuat aku berbuat salah, ya ini mulut ini. Lepokno maneh. Kalau bahasa kasarnya, luwe apik kelelekan watu daripada salah ngomong, saudara. Begitulah orang dulu itu. Tidak mau ngomong kecuali omongannya itu manfaat. Nggak diladeni. Kalau ada orang ngomong yang jelek-jelek sama dia, nggak diladeni. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang bodoh ngejak, ayo gelut takut. Wani kon, dah wani, sudah selesai. Kalau wani kan, apa? Ayo, tono celurit muncul, mati kabeh. Ya kalau kayak ini, orang bodoh kalau ngomong nggak usah diladeni. Kenapa? Bodoh bodoh nih kalau ngeladeni orang bodoh. Saya mau tanya. Kalau ada anjing jenggong, melok jenggong lah sampean. Nah kalau adanya anjing itu jenggong pisan, podo asune. Ya enggak? Kalau anjing ini jenggong, oh iya bahasanya anjing, aja direken. Biasa itu, memang anjing itu jenggongan kok. Kalau ada orang bodoh omongannya elek, biasa. Orang bodoh memang gitu bahasanya. Menceritakan asu jenggong, mari selesai. Saya sampai anak asu jenggong bisa. Bodoh aja kiri. Tak kasih contoh Sayyidina Ali dan Abidin.
Sayyidina Ali Zainal Abidin satu saat keluar dari masjid, diikuti sama murid-muridnya. Ini cucunya Rasulullah nih, Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Iya, ada satu orang habis nyaji, nggak ada salahnya. Entek risik wes, dicaci habis-habisan. Yang namanya murid-muridnya gak kuat mau diajar. Kata Sayyidina Abidin, diam, jangan ada yang jawab, jangan ada yang bergerak. Begitu didengarkan sampai kata Sayyidina Abidin, ma satara alaika min amrina aksar. Masya Allah, kamu itu jujur ya, omongannya kamu itu benar. Itulah kekuranganku, itulah kesalahanku. Tapi kesalahanku yang belum kamu ketahui masih lebih banyak, kata dia. Kamu itu bodoh, kamu tidak ngerti, kamu itu metuwe, kamu itu sok, kamu. Didengarkan. Setelah selesai, Masya Allah, betul itu kesalahanku semuanya. Sebenarnya masih banyak kesalahanku yang belum kamu ketahui. Yang ditutupi sama Allah masih lebih banyak daripada kesalahanku. Masya Allah, terima kasih banyak. Alangkah aja, kamu perlu apa sekarang? Saya kepingin ngasih hadiah kamu, kata dia. Seneng saya kamu itu kasih tahu kesalahan saya. Kamu perlu apa sekarang? Alangkah aja, saya ingin bantu kamu sekarang. Ya takut, ya malu itu orang. Enggak. Ya wes, saya kasih hadiah kamu. Sertanya dikasihkan sama dia, dikasih uang 1000 dirham. Lihat akhlaknya begitu, nggak ngamuk, nggak marah, nggak emosi, nggak ngeladeni, malah dibalas dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Sampai orang ini akan lemas sudah. Asyhadu annaka ibnu Rasulillah min auladi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nyaksikan sekarang kamu pantas jadi cucunya Nabi, katanya. Ya wes, bener kalau kamu itu pas wes kalau jadi cucunya Rasulullah, kata dia. Allahu Akbar. Nah gitu. Tuh caru. Sama nggak karuan sama orang Islamnya itu yang ngalah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada putranya Sayyidina Husain, ya bunayya amsik alaika lisanak fa inna itlafal mar'i fi mantiqi. Anakku, kendalikan ya omongan kamu, karena celakanya orang itu bergantung dengan omongannya. Sambil dikatakan sama Nabi, setiap pagi bangun tidur itu loh, seluruh anggota tubuh ngingetkan mulut ojo salah yo. Mata, kuping, tangan, kaki ngingetkan mulut jangan salah ya, karena kesalahan kamu itu membahayakan aku. Maksudnya apa? Kalau ada orang salah ngomong di kampleng, masuk cangkeme di kampleng, motoe kadang-kadang kena, dibanting tangannya yang butuh, padahal yang salah cangkeme ae tandang ngono sekali. Nah, karena itu dikatakan setiap pagi bangun tidur seluruh anggota badan ini memperingatkan mulut jangan salah ngomong. Bahaya kamu itu kalau ngomong, aku kena juga imbasnya begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhamina li ma baina lahyah wa ma baina faqidah dhamintu lahul jannah. Siapa orang yang bisa menanggung kepada aku, menjaga di antara dua rahangnya yaitu mulut, gak sampai salah ngomong, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluan, gak sampai berzina berbuat dosa dengan kemaluan,
dhamintu lahul jannah, tak tanggung dia masuk surga, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Karena itu mulut ini kecil ya bentuknya, cuma yang keluar kadang-kadang urusannya bisa besar. Sak keluarga ribut gara-gara mulut, sak desa ribut gara-gara mulut, sak kota, sak negara gara-gara ribut gara-gara mulut. Karena itu mulut ini harus hati-hati kalau berbicara. Bicaralah yang bagus. Sebab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang dia tadi itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucap yang baik, dan kalau memang tidak, dia diam. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa berkata yang baik dan bisa mengendalikan mulut, tidak sampai berkata yang jelek. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha al-aman min zawan. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. القديم يا حنان يا رحيم يقين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
أجمعين ربنا فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.